Peci, tangguh. Mat Peci, tangguh. Ada wilayah area spot yang masih bisa kita pertahankan. Makanya saya dengan teman-teman yang lain mewacanakan selamatkan yang tersisa. Sekarang berada di posko Mat Peci pertama kali berdiri ya, yang kita deklarasikan pada 11 Januari 2009. Nah, area ini lokasinya di Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, persisnya di Jalan MT Haryono. Area ini adalah area edukasi yang kita beri nama Base Camp Mat Peci Green Camp ya. Nah, kenapa kita namakan Green Camp? Karena memang di sini tempat latihan teman-teman yang mau belajar bagaimana cara menghijaukan lingkungan. Nah, ini ruas ini dulu tempat tanaman pertanian perkotaan dan tanaman obat ya. Sampai ujung yang di sana tuh yang ada posisi keren. Nah, wilayah yang sana ke jembatan itu tanaman tanaman hutan dan tanaman produktif ya. Ini kita tanami di situ. Nah, sekarang kawasan itu seperti ini, lokasi seperti ini. Karena terjadi program normalisasi. Jadi kita sih berharap apa yang dulu pernah kita lakukan ditanam kembali gitu nantinya. Meskipun berapapun besar space yang diberikan oleh pemerintah, kita akan coba tanami kembali. Ya, pohon-pohon buah yang berbuah di daerah sini. Ya, termasuk tanaman langka yang khas Jakarta itu di sini. Sampai area ini ya. Daerah yang tersisa masih hijau yang itu. Ya, masih hijau. Masih ada pohon bambunya tuh. Pohon bambu, pohon-pohon yang tersisa. Ini akan terus dijaga atau kedepannya akan? Oh, ini sampai mati kita pertahankan, Mbak. Ini. Ya, ini tempat awal lahirnya Mat Peci di sini. Jadi nggak boleh hilang. Makanya saya bilang kawan-kawan ini dijaga. Meskipun saya tetap saya jaga gitu, supaya tetap dilestarikan. Ya, saya sih sebetulnya tidak anti dengan pembangunan ya, kami semua gitu. Kemudian proses normalisasi pun sebetulnya sudah disosialisasi gitu. Namun ada beberapa pelaksanaan yang kurang koordinasinya dengan kita ya. Terutama waktu pertama kali kita tempat kita ini digusur, itu juga pohon-pohon belum sempat kita pindahin ya, yang bisa kita pindahin, tapi sudah di bulldozer. Kemudian sudah dikeruk sedemikian rupa sehingga akhirnya kita tidak bisa menyelamatkan pohon yang ada. Kalau pohon yang besar memang ditebang, hampir semua pohon yang ada di sini sudah tidak ada sekarang. Nah, untuk sekarang memang saya tidak bisa melaksanakan kegiatan itu di sini lagi karena memang ini
tempatnya seperti ini, banyak barang-barang proyek di sini dan tidak memungkinkan, akhirnya kita geser ke spot kita yang lain, spot yang masih bisa kita lihat seperti yang kemarin kita di Serengseng Sawah itu, spot yang memang tidak terkena dampak. Nah, kita sekarang berada di posisi pos pemantauan di wilayah Kelurahan Serengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nah, ini kita baru membuka sekitar 6 bulan di posisi ini, dan alhamdulillah teman-teman di sini ada teman-teman baru relawan kita yang ikut bergabung. Kita buka di sini wilayah Serengseng Sawah ada 2 posko. Posko utamanya di dekat jembatan UI dan posko kedua di sini. Pakai duit kan, misalnya nuker 100.000, ntar dikasih 100.000. Kalau itu Sebetulnya kita sendiri nggak pindah gitu. Memang basic awal kita pertama di MT Haryono ya, tepatnya di Jalan MT Haryono di wilayah seputaran Pancoran dan Cawang. Karena kita berkembang, kita tularkan beberapa kegiatan sehingga kita mempunyai 16 pos. Waktu itu kita baru punya 6 pos. Ya, sekarang kita 16 pos, mulai dari jembatan UI Depok sampai dengan wilayah Slamet Riyadi, Manggarai. Kemudian ada satu lagi di aliran Kali Kerukut. Kita di situ punya 4 spot. Nah, terus satu lagi di Depok. Nah, kenapa kami memilih ke sini? Seperti kita ketahui di DKI Jakarta sedang melaksanakan kegiatan normalisasi sungai ya, khususnya Sungai Ciliwung. Nah, di wilayah kita yang di Cawang itu memang terkena dampak ya daripada normalisasi. Sebetulnya kita juga agak miris ya, karena normalisasinya memang melakukan kegiatan betonisasi di wilayah itu. Sehingga hampir ruang terbuka hijau yang kemarin kita tanam, hampir semuanya sudah rata dengan tanah dan sekarang menjadi beton. Nah, yang tersisa seperti yang kayak seperti ini. Dari spot Manggarai sampai dengan jembatan tol TB Simatupang itu sudah pasti kena normalisasi. Dan sebagian besar wilayahnya itu di beton. Nah, kita ambil wilayah yang setelah itu, dari jembatan Simatupang ke jembatan UI. Nah, ini adalah wilayah yang masih asri. Buat teman-teman, sebelum kita melaksanakan tugas, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Mat Peci, tangguh. Mat Peci, tangguh. Mat Peci, tangguh. Oke. Lepas.
kalau dapat emas bilang-bilang. Ini nggak mas airnya mas? Mas ini nggak airnya? Ya dingin. Masih nggak air. Harganya dingin Pak, soalnya kan kemarin banjir ada di atas. Ini deh air. Tahun depan kita ya. Wan lepas Wan, puter Wan. Lumayan juga. Hari ini yang kita dapetin ya, mau kita bersihin di lokasi ini ada sekitar 35 karung. Lebih kurangnya seperti itu, kita bersihin tadi ya. Kita boleh lihat pak satu karung Oh iya, kayak apa? boleh, boleh. Satu aja. Tolong dibantu. Sampah apa aja tuh pak rata-rata? Sampah yang biasanya di Kali Ciliwung ini sama didominasi kebanyakan sampah dari plastik ya. Plastik, kantong-kantong plastik kayak seperti ini. Tuh. Terus ini Apa tuh? pakaian, ya pakaian yang misalnya yang nggak layak pakai sama mereka habis dilap dibuang ke kali ya seperti ini. Terus ya, kayu, bambu-bambu, nah seperti ini nih, yang kita dapetin hari ini sampah. Memang rata-rata dalamnya seperti itu ya pak? Iya, hampir seluruhnya kebanyakan plastik, didominasi plastik yang banyak, plastik kresek. Gitu. Tadi cuma sejam ya pak dapat. Kita sejam turun dapat 35 karung lumayan Pak hasilnya hari ini. Ini mau diapakan nih pak? Sampah ini nanti ada petugas yang ambil ya. Biasa kita bawa ke tempat buangan sementara dulu. Nanti sudah ngumpul baru dibawa ke Bantar Gebang. Kalau kegiatan pos 1 dan pos 2 kita masih kepada program penataan lingkungan ya, yaitu pembersihan sampah, penanaman pohon, baik tanaman produktif atau tanaman yang semusim seperti sayuran, tanaman obat. Kemudian kita diskusi-diskusi kecil lah dengan masyarakat, tapi memang nggak kita jadwalkan. Yang penting kita ketemu orang-orang ngumpul di saung kita, ayo kita ajak ngobrol. Gimana sih caranya suatu saat tempat kita ini menjadi destinasi sendiri untuk kegiatan misalnya rafting, kegiatan arung, kegiatan yang lain-lain yang bisa dilakukan di pinggir sungai. Lalu ini Jeng Dewi, namanya Jeng Dewi. Ngomongin tambahan Pertama kita taruh media tanah di dalam polybag, batang insulin yang udah kita potong, kita taruh di sini. Cukup sederhana sebenarnya caranya. Insya Allah sih tumbuh. Pulangnya susah. Kalau lagi begitu kan tidak sadar. Ke tangan aja nih. Nah, biar aja Pak. Kenapa namanya? Ini kenapa? Untuk sayuran yang kita tanam kangkung, terong, ada cabai, terus untuk kayu buah, jambu Jamaika, stroberi, terus apa lagi, jambu biji, sama sawo. Banyak ya pak? Nah, terus Ya. hasilnya katanya udah sering beberapa kali panen kayak sayur itu. Iya, hasilnya kalau siapa tuh pak? kalau sayuran kita konsumsi,
Untuk sementara kita konsumsi dulu. Warga setempat ya? Iya, warga setempat sama kita orang aja lah. Ya sebelumnya kalau tempat ini sih pembuangan sampah aja gitu, kotor, kumuh, banyak pohon nggak berguna lah kita anggap. Setelah kita datang, sedikit demi sedikit kita rapihin. Jadi ini tempat pembuangan sampah ya? Tempat pembuangan sampah. Kalau untuk kalinya gimana? Untuk kalinya juga sama. Waktu itu belum tertata gitu kan, masih banyak kayu-kayu gitu, sampah numpuk. Tapi sekarang sih emang sedikit demi sedikit aja lah kita bersihin gitu. Kalau dipikir-pikir kenapa bergabung dengan Marpeci? Saya kira emang bermanfaat juga sih untuk kita, untuk masyarakat gitu kan, untuk lingkungan, untuk alam juga. Gitu. Bukan untuk kita aja, untuk semua kemungkinan. Berarti sebelum dan sesudah ada Marpeci benar-benar ada perbedaan banget ya Pak? Jauh, sangat jauh perubahannya. Coba. Lagi pada ngapain sih? Lagi pada ngapain? Mandi atau main-main nih? Mandi atau main-main? Mandi lah. Main-main. Enak gak? Asik gak? Asik lah. Kenapa? Udah mati kan? Seneng gak main di sini? Kenapa? Seru lah. Seloncat. Biasanya selain main di sini main di mana, Dek? Hah? Selain main di sungai main di mana? Main bola. Sering ya main mandi di sini? Enggak, jarang. Jarang. Nih, sering nih dia nih. Yang bernama Babet. Bau nggak? Enggak. Airnya nggak bau? Tapi bau juga sih. Kadang-kadang. Kok bau nih dia celupin. Terus biasanya kalau abis berenang di sini gatal-gatal nggak atau gimana? Enggak. Sering main di sini? Seru ya? Dah. Di kali tadi kenapa Mandi. di kali? Mandi doang itu buat cucu minta mandi kali. Katanya mandi kali nek, iya ntar kalau nggak ada orang. Tuh lagi mau nanya nongol. Udah malu-malu dikit mau nyuci aja nggak jadi. Biasanya kalau mandi emang di mana, Bu? Iya mandi kalau lagi mau ya situ pakai baju terpulang basah-basahan. Kalau Ibu nih memanfaatkan Sungai Ciliwung untuk apa aja sih biasanya? Iya pokoknya nyuci kalau lagi mau mandi udah nyuci beras mak saya lagi kita nyuci beras sekali nih buat masak air kali enggak punya sumur kalau buat nyuci beras buat masak mah ada gitu kadang-kadang kan dapat 2 ember 3 ember gitu Untuk mandi sama nyuci aja ya, Bu? nyuci sama cucu kan mandi mulu Nggak khawatir, Bu, kotor atau banyak sampah? kagak kan sekarang mau udah nggak ada sampah neng kan banyak yang mungutin tuh limbah kan udah nggak boleh. Dulu banyak tuh. Wah limbah, sampah, lagi belum ada kerjaan begini. Iya, nggak ada tuh nggak ada yang nyuci kali, nggak ada yang mandi. Terus mandi kadang atau nyuci gitu, nggak khawatir kenapa-napa, Bu? Enggak, kagak. Paling takutnya banjir, datang uluk, ibu kanyut.
Sip. Kayak Memang dalam situasi kemarau, kemarau yang sangat panjang seperti sekarang, jangankan mereka yang jauh dari sungai, kita lihat pohon-pohon yang di pinggir sini aja pada kering ya. Karena memang ternyata air yang ada di tanah itu udah semakin berkurang. Sehingga mendorong masyarakat untuk kembali ke sungai dengan melakukan beberapa kegiatan, misalnya mencuci ya, mandi. Sebetulnya kalau kita memang sangat sangat merisaukan juga karena sisa-sisa cuci itu kan ada air sabun segala macam, itu akhirnya langsung dibuang ke sungai. Tapi memang karena ketiadaan air di lingkungan mereka kering sehingga mereka nyuci di sini. Sebelumnya kalau saya tanya sebelum kita melakukan beberapa kegiatan pembersihan, sempat juga ada salah satu spot saya tanya, "Bu, kenapa mencuci di sungai?" Dia bilang karena kering, maka saya terpaksa Pak mencuci di sini. Terus bagaimana dengan air sabun yang dihasilkan? Kan dia nggak bisa bilang apa-apa kecuali ketawa gitu ya. Terus saya coba tahun lalu Ibu turun ke sini nggak nyuci? Nggak katanya. Kenapa Bu? Masih banyak sampah. Jadi fenomenanya tahun-tahun belakangan sekarang. Kalau tahun lalu pas saya tanya kemarin mereka belum melakukan itu karena apa? Masih banyak sampah. Artinya setelah teman-teman membersihkan itu, masyarakat kembali ke sungai. Nah, tapi memang yang kita sangat sayangkan, mereka mencuci kan dengan ada sabun segala macam ya. Nah, ini paling kita bisa mengimbau supaya mengurangi gitu. Kalau masyarakat Ciliwung dulu kearifan lokalnya sangat tinggi. Ya, kenapa bisa dibilang gitu? Dulu kalau orang-orang tua kita bilang jangankan buang plastik, kita buang sampah pohon aja, misalnya kedebong lah, kita tebang pisang ada kedebongnya kita buang, kita dilarang. Alasan mereka kenapa? Kasihan teman-teman atau saudara kita yang di hilir. Itu artinya kearifan lokalnya masih cukup tinggi ya, makanya mereka selalu bikin tempat sampah di pinggir-pinggir rumah mereka, karena rumah mereka yang di hampir sebagian besar juga di Ciliwung, tapi tidak pernah merambah sampai dengan dasnya. Nah, kalau ke depan saya juga mengapresiasi sebetulnya ada beberapa kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menangani sungai. Contohnya dengan kegiatan normalisasi. Meskipun sebetulnya ada sebagian yang kita tidak setuju dengan betonisasi gitu. Tapi memang kondisi yang ada seperti itu. Nah, kita berharap dari zaman ke zaman meskipun dengan cara yang berbeda tetap lestarikan Ciliwung. Jadi jangan sampai apa yang sedikit tersisa ini juga habis begitu saja. Pak Peci! Tangguh! 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 Pak Peci! Tangguh! Tangguh!